Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi gimana ya? Ya, oke, gini ya. Oke, awalnya kan memang saya mau bikin em, ya bisa dikatakan eksperimen ya, itu tes TIP 41C 42C di tegangan 32 40 45 volt CT ya. Ya, karena memang SMP saya rusak, jadi ya saya gunain trafo 15 ampere saya ya. Karena memang tuh kalian lihat ya, voltase trafo saya itu yang sampai 45 ya cuma trafo 15 ampere, berarti itu nih 5 ampere aja yang cuma 32 sih. Nah, oke, jadi ya belum apa-apa, saya masih tes di 32 ya. Ya, speakernya sih langsung bukan speakernya sih, transistornya sih waktu saya gas ya, misal kalau subnya udah di angka jarum 12 ya, kira-kira seperti ini sih cuplikannya ya. Ini memang videonya nggak sempat saya, ya nggak jadi saya upload sih. Yuk. Oke, itu waktu bassnya muter. Oh ya, ini disarankan pakai headset ya. Itu waktu muter langsung ada suara ceras, itu bukan dari speaker ya, tapi dari TV-nya yang meletus memang. Nih, ada sampai 4 korban nih. Nih. TV-nya sampai 4 korban sih. Oke, itu sempat saya kasih tahu ke teman saya ya. Nah, dan akhirnya dia nawarin ini nih. Entahlah ini kit. Saya lupa sih namanya apa ya. Cuma ini itu dari, ya nggak tahu sih, ini skemanya dia dapat dari Google, terus dia rubah penempatannya biar jadi sekecil ini atau ya gimana. Cuma ini kalau untuk PCB-nya, terus desain jalurnya ini dia bikin gimana ya, ini bukan apa ya, pokoknya bukan beli lah, dia bikin, bisa dikatakan sendiri atau enggak ya. Ya pokoknya dia pakai mesin CNC ya. Ya kira-kira seperti ini sih cuplikannya CNC ya. Cuma ini bukan bikin HP, cuma bikin min ya, atau minimum system pakai Atmega. Lupa sih. Ya kira-kira seperti itulah. Terus ya akhirnya ya, saya suruh nyoba ini ya. Ya awalnya sih saya mau pakai TIP sih, cuma kok saya takut sih kalau kejadian kalau memang transistornya final TIP pecah terus merambat ke semuanya ya. Soalnya pada kit saya ini finalnya pecah, bahkan sampai di sininya juga ikut pecah. Ini sudah saya ganti, cuma jebol lagi. Udahlah, yes, oke, daripada takutnya ini meledak lagi, mending kita tes dulu ini ya. Saya pakai berapa ampere ya, nak? 5 ampere dulu lah ya. Nanti punya kalau nginggol apa ya, kalau nggak tutup kan meledak. Bentar saya ambil. Oke, bus sekolah buat lemek ya. Oke, biar ini kan baru saya ganti gitu loh, kalau kena serat-serat biasanya kertas itu goresin. Oke, untuk ilmunya saya pakai ini. Terus mana ya, saudaranya bisa tancapin sih, tapi harusnya sih kalau pakai itu apa, transistor 2955 dan 3055, harusnya kalau di 5 ampere 32 volt aman sih. Bahkan 15 sih harusnya aman ya. Ya karena nggak tahu sih ini dapatnya dari mana. Cuma kalau ya kira-kira kalau dapatnya yang saya pikirkan ya, pasti dia tahu yang saya pikirkan di mana dapatnya. Itu pasti saya yakin mampu di 15 ampere ya. Karena ini kalau nggak salah peaknya ya di 15 ampere sih kalau nggak salah. Yes, oke. Terakhir karena kalian masih sudah tahu ya saya skip aja ya. Sinematik atau apa gimana ya, kalian punya gimana. Oke,
Ya. Nah, oke, ini semuanya sudah terpasang untuk instalasinya ya. Buat tone control ini yang terpakai masih master mixer dan tone control ini ya. Ini sudah saya hubungkan untuk inputnya dan tinggal kita hubungan aja ke handphone atau HP ya. Dan untuk speakernya karena masih tes ya, saya gunain Sub Legacy 12 inci. Oke, sekarang kita colokkan aja ya. Iya, dan untuk trafonya ini saya taruh bawah ya, tuh 5 ampernya ya, tetap di 32 volt CT kok. Oke, lagunya bebas dulu ya untuk, karena ini cuma untuk tes. Iya, jasnya nggak muat ya. Bentar. Oh enggak. Gantung. Ya, nggak ngisi. 1%. Oke, astaga. Nice. Oke. Kita ngisi karena memang baterainya habis ya. Tuh kita colokkan. Nih. Kita play. Bebas dulu untuk musiknya ya. Dan ini saya juga masih menggunakan atau speaker aja karena memang untuk tes dulu ya, bisa hidup atau enggak. Bisa. Melungker. Tes. Oke, bisa kok. Bassnya gila banget sih. Nah, oke, ini sudah saya pasang ya untuk speaker Polytronnya. Jadi untuk mid headnya udah oke lah kira-kira ya. Sekarang kita tes buat suaranya mid head ya. Cuma kata teman saya sih ya, ini suaranya lebih dominan ke bass ya. Jadi memang ya lebih dominan bass itu loh. Enggak kayak ini kan menurut saya ini enak banget sih. Ya game, coba play ya. Ini lagunya masih random karena ini masih
gimana ya, tes mid high bass gitu kira-kira ya, campuran lah full rank. Nah, oke, ini untuk instalasinya jadi saya rubah ya. Jadi ini khusus buat angkat sub ya. Ya karena memang ya teman saya ngasihnya telat sih ngasih taunya ya. Jadi itu sebenarnya kelas HP yang dilengkapi dengan bootstrap ya, rangkaian bootstrap ya, itu yang ya nanti suaranya kayak di boost ya. Ya oke, karena memang pada kita tesnya itu sebelum ini ya, tuh ya itu kan kita tes full, gimana ya, maksudnya dari semua frekuensi itu kan memang lebih dominan ke bassnya ya. Oke, jadi ini sengaja saya pisah ya, dan ya kasihan sih Polytronnya ya, mid high-nya itu crossovernya cuma pakai elko sih kalau nggak salah. Ya kasihan kalau dikeber, nanti takutnya kena ke situ barang kan. Ini bassnya gila-gilaan sih, udah saya sempat tes sih. Jadi ini khusus buat Polytron ya, TIP saja. Untuk trafonya saya ganti yaitu pakai 15 ampere tuh, kelihatan ya. Oke, 15 ampere ya, tuh 15 saya nggak pakai tuh. Ini voltasenya saya pakai di 25 volt aja ya. Ya kasihan ini nih, nanti biar meletus repot. Oke, terus oh iya ya. Nah, ini tone control 1 2 3 4. Ini sub ya, sub buat yang ini. Jadi volume, treble, bass khusus buat ampli ini ya. Dan untuk ampli ini yang angkat cuma ini nih. Sebenarnya mau saya pindah ke sini, cuma ini bermasalah. Bisa sih, cuma nggak tahu kenapa sinyalnya yang disediakan lemah banget, padahal udah pakai master mixer dan tetap aja lemah. Apalagi kalau nggak pakai transfer lemah. Jadi ini nih satu potensi ini buat ngangkat ini, itu subwoofer. Terus ini untuk ini, karena memang sebelumnya udah saya campur dan saya tes nggak enak sih, aplikasinya bunyi, terus Polytronnya bunyi agak kurang sip sih. Jadi ini main 3W pasif satu yes gitu lah pokoknya ya. Oke, sekarang kita tes. 次回魔王誕生。 Ini bass sub, untuk ininya saya kasih dikit.
bassnya ini nih sih yang gila-gilaan. Kalau ini nggak saya kasih, ini bass Polytranja kurang endang ya. Kurang nyaman ya, kurang greger ya. Aja kayak gitu loh. Ini apa legasinya doang kayak gini. Oke, jadi ini menurut saya kitnya asik banget kalau buat ngangkat sub itu ya. Dan oke banget lah. Yap, dan saya juga baru tahu ya kalau ini tuh kit udah di TEF ya. Jadi ya saya baru tahu sih. Dan ini panas banget sih untuk sininya. Nah, oke, jadi untuk pengetesan ampli ini kira-kira segitu dulu ya. Nah, oke, dan kalau kalian ya tanya apakah teman saya punya YouTube atau enggak, boleh jujur sih dia punya ya. Entahlah ini nanti muncul di sini atau enggak ya untuk channelnya di buletan ini ya. Ya kalau nggak muncul nanti saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Yep, sebenarnya dia tuh proyeknya bagus-bagus dir ya. Mulai dari jam Arduino saja buatnya masih gini loh, apa ini sensor suhu pakai LM35 ya. Saya jawaban ini ya kira-kira seperti ini. Cuma punya teman saya itu udah ada jam digitalnya, terus suhunya, terus bulan, tahun, tanggal, detikan, terus pokoknya ya sayang sih cuma nggak taruh di YouTube aja ya. Terus ya kalian bisa subscribe atau enggak sih bebas ya. Cuma kalau sewaktu-waktu dia upload yang berguna ya bagus sih. Cuma kalau nggak upload ya nggak apa-apa. Yes, oke. Jadi ini menurut saya udah oke banget sih untuk angkat sub ya. Bahkan mampu digeber seperti yang di awalan video ini ya. Kalau TP udah pasti hancur sih, pecah ya. Ya oke, terima kasih sudah menonton. Thanks for watching ya. Kita aja. Yuk. Balik itu protolin.